membantu pasca generatif pada kopi. Oke guys ya, jadi langkah awal yang harus kalian lakukan itu adalah pelobangan ya guys ya. Jadi pelobangannya itu minimal 20 cm ya guys ya, untuk dari jarak batang ke lubang ya guys ya. Jadi minimal 20 cm dan maksimal itu 40 cm ya guys ya. Oke, jadi posisinya kapan waktu yang tepat melakukan pemupukan? Di masa generatif atau memasuki musim kemarau ya guys ya. Jadi usahakan bakal buah itu sudah kelihatan ya guys ya, dan sudah biasanya ini ya guys ya, untuk teman-teman Bang Saputra biasanya sudah melakukan pasca panen tipis-tipis ya guys ya. Di posisinya seperti itu. Oke, sini kita akan mengulas masalah pupuknya ya guys ya. Tuh, bakal bunganya sudah kelihatan. Jadi proses generatif itu adalah proses pembuahan pada kopi yang terjadi di saat memasuki masa kemarau. Katakanlah dari bulan April sampai dengan Oktober paling lambat. Itu masa generatifnya guys ya. Jadi masa panen pada kopi itu di bulan itu. Jadi ada yang duluan mungkin di bulan 4 April, dan ada yang terakhir di bulan Oktober. Posisi seperti ini nih guys ya, nih sudah akan melakukan pasca pembungaan mungkin 1 bulan lagi ya guys ya. Untuk ini baru melakukan pasca proses pembungaan perdana sudah selesai. Jadi mungkin yang akan dilakukan pada kopi ini mungkin proses yang kedua kalinya. Jadi posisinya pupuk apa yang akan dipakai, nanti kita akan ulas. Jadi posisi banyak yang bertanya ya guys ya, Bang, pupuk apa di bulan 4 atau 5 atau 6 digunakan saat ini? Jadi yang benar itu kurang tepat ya, pertanyaan seperti itu kurang tepat, karena takutnya bahannya berbeda dengan saya, letaknya berbeda dengan saya. Jadi saya biasanya menjawab itu sedikit minta video beberapa detik ataupun foto. Jadi saya tahu saya akan menganalisa posisi bentuk tanah dan posisi bahannya. Jadi yang harus kalian ketahui adalah posisi bahan, bukan posisi buah saat ini ya guys ya. Di posisi bahan ini sudah memasuki masa generatif ya guys ya, untuk Kulon Tugusari. Waduh, mudah-mudahan untuk Kulon Tugusari di tahun ini ada sedikit persentase hasil ya guys ya. Ini bongkok, perlu Anda ketahui ini bongkok. Jadi posisi pemupukan itu, usahakan setting pemupukan itu apa yang dibutuhkan kopi ini. Oke ya guys ya. Jadi posisi di bulan ini bulan Mei. Jadi posisi kebutuhan kopi ini apa? Jadi posisinya seperti ini. Berarti dia minta pupuk untuk proses pembungaan, bukan meminta proses pertumbuhan. Jadi takutnya salah ya, salah paham. Takutnya bahan dia kecil dan belum akan nih, sudah akan melakukan nih, belum melakukan nanti dikasih pupuk buah dia prematur. Jadi untuk teman-teman Bang Saputra itu usahakan bahan yang tumbuh di Oktober, titik tumbuhnya di Oktober, itu teman-teman Bang Saputra itu awal, dan masa jedanya selama 3 bulan. Itu teman-teman Bang Saputra. Jadi saya bisa memberi arahan. Jadi kebutuhannya adalah unsur buah dan unsur K. Jadi apa yang akan saya berikan? Saya rasa pupuk yang berimbang
saya akan menggunakan NPK tok ya guys ya. Jika Anda posisi kebunnya miring, usahakan 10% pemberian unsur N. Jika keseluruhan 20 kg, biasanya saya kan 20 kg per 1000 nih, jadi hanya 2 kg unsur N nya. Oke ya guys ya, kita akan berbicara masalah NPK. NPK itu majemuk, N itu untuk pupuk pertumbuhan, urea dan sejenisnya. P dan K itu untuk generatif. Jadi kita menghitungnya seperti itu. N16 berbanding P dan K 32. Jadi keseluruhannya banyak pupuk yang membantu pembuahan atau masa generatif. Tuh, gak apa-apa diulang lagi. Di posisinya nanti akan saya lakukan nih. Cukup 1 sendok. Oke ya guys ya, kita akan melakukan aplikasi pemberian nutrisi ya guys ya, yang disebut pemupukan pada kopi. Saya menggunakan NPK plus boron ya guys ya, 16 16 16. Jadi posisinya di sini boron itu bermanfaat untuk membantu proses penyerentakan. Untuk membantu proses penyerentakan baik bunga maupun buah. Jadi posisinya saya belajar guys ya. Jadi posisinya kita 1 sendok 12,5 gram ya guys ya. Nih. Tuh. Jika Anda akan melakukan posisinya membantu proses batang ini bagus, usahakan 15% ya guys ya. Jadi posisinya 1 sendok lebih sedikit itu 15%. Oke guys ya, dipupuk dan ditimbun. Oke, ini sengaja nih saya keluarkan. Oke guys, keberhasilan itu tidak secara kebetulan ya guys ya. Nih cabai di posisinya 15 gram ya guys ya. Oke, posisinya jangan terlalu berlebihan untuk melakukan pemupukan, karena takutnya nanti ada sedikit pemaksaan ya guys ya di B2 nya. Tuh. Cukup lumayan ya guys ya untuk set selanjutnya di B2 juga. Jadi lakukan penyambungan ulang, berulang-ulang saya mengungkapkan bahwa penyambungan ulang. Jadi posisinya itu yang agak marem itu sambungan baru. Kenapa tidak kita lakukan sambungan baru? Oke guys ya, kita lakukan pemupukan pada kopi hasil potong pucuk ya guys ya. Kenapa dilakukan penimbunan? Agar tidak terjadi pencucian dan penguapan yang menyebabkan hilangnya unsur beberapa persen. Nih guys ya, jadi posisinya yang kita bantu ini. Jadi NPK saya bertujuan itu untuk pemberhentian pupus sebenarnya ya guys ya, agar maksimal proses pembungaannya. Tetapi sekarang masih berjalan. Nah, itu di situ kita melakukan setting pemupukan. Jika cuaca panas, itu hanya dibantu oleh cuaca panas untuk fotosintesisnya. Itu proses pembentukan bunganya itu tidak usah terlalu berlebihan. Oke guys ya, mungkin sekian video kali ini dari saya. Saya Bang Saputra undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani kopi.